Kylian Mbappe menyatakan tengah fokus bantu Real Madrid raih treble winner pada musim ini. Newcastle United juara, sekaligus akhiri kutukan Wembley. Drawing babak 8 besar Liga Champions Asia, Sandy Walsh bakal hadapi Cristiano Ronaldo. Walau hampir 37 tahun, usia hanyalah angka bagi Lewandowski. Juventus di bawah asuhan Thiago Motta, bagaikan kapal besar yang kehilangan haluan. Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski, mengaku masih merasa bugar meski usianya mendekati 37 tahun. Pemain asal Polandia itu telah mencetak 34 gol dalam semua kompetisi musim ini dan terus bekerja keras untuk menjaga performa puncaknya. Lewandowski mengungkapkan bahwa ia melakukan banyak hal di luar lapangan untuk tetap fit. Ia juga terus termotivasi dengan kehadiran pemain-pemain muda di skuad Barcelona. Meski sudah tidak muda, Lewandowski masih menjadi andalan Barcelona. Ia diharapkan bisa menyumbang kontribusi apik di setiap pertandingan Barcelona. Lewandowski mengaku tidak merasakan perbedaan signifikan dalam performanya dibandingkan 3 tahun lalu. Ia menekankan pentingnya kerja keras di luar lapangan untuk menjaga kebugaran. Saya merasa baik. Saya tidak merasakan perbedaan antara kondisi saya sekarang dan 3 tahun yang lalu. Begitu pernyataan Lewandowski yang dikutip dari Movistar. Ia juga menjelaskan rutinitasnya untuk tetap terus bugar. Saya melakukan banyak pekerjaan pemulihan fisik dan hal-hal lain. Semua ini membantu saya tetap bugar dan tampil di level terbaik. Lewandowski merasa termotivasi dengan kehadiran pemain-pemain muda di Barcelona. Dengan semangat dan kebugarannya, Lewandowski siap kembali mencetak gol untuk Barcelona. Apalagi kini Barcelona tengah bersaing ketat dengan para rivalnya dalam memperebutkan gelar juara Liga. Setelah melewati awal musim yang kurang mulus, Mbappe kini telah menjelma mesin gol di Santiago Bernabeu. Ia sejauh ini telah mencetak 30 gol dari total 43 pertandingan. Real Madrid saat ini tengah bersaing ketat di La Liga dan memiliki peluang besar di Copa del Rey serta Liga Champions. Ambisi besar Mbappe bersama klub barunya pun tertuang dalam pernyataannya baru-baru ini. Dalam wawancara dengan Le Parisien, Mbappe menegaskan fokusnya pada Real Madrid dan peluang meraih treble. Ia bertekad menciptakan sejarah baru di musim perdananya bersama Los Blancos. Mbappe mengungkapkan keinginannya untuk meraih treble bersama Real Madrid. Prestasi tersebut juga belum pernah dicapai oleh klub raksasa Spanyol tersebut. Raihan treble winner akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Mbappe sendiri di musim perdananya ini. Hal itu juga akan mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Saya fokus pada Real Madrid dan kesempatan untuk memenangkan treble. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Real Madrid. Jadi itu akan luar biasa di musim pertama saya. Begitu ujar Mbappe dalam sesi wawancara. Thiago Motta datang ke Juventus dengan reputasi cemerlang. Bersama Bologna, dia membawa tim tersebut ke pentas Eropa untuk pertama kalinya sejak 1965. Di Juventus, Thiago Motta diharapkan membawa identitas baru yang lebih atraktif. Namun, kenyataan di lapangan ternyata tak seindah ekspektasi. Kegagalan di berbagai ajang. Supercoppa Italiana menjadi ujian pertama bagi Motta. Juventus gagal melangkah ke final setelah kalah atas AC Milan di partai semifinal. Di Liga Champions, Juventus hanya finish di peringkat 20 fase Liga. Mereka sebetulnya masih ada kesempatan melalui play-off fase gugur, namun malah tersingkir oleh PSV Eindhoven dengan agregat 3-4. Di Coppa Italia, Juventus juga tak memberikan kebanggaan. Mereka kandas di babak perempat final, sekaligus gagal mempertahankan gelar setelah kalah lewat adu penalti dari Empoli. Performa yang tak konsisten di Serie A. Di Serie A, sebenarnya Juventus hanya menelan 3 kekalahan hingga pekan ke-29. Namun mereka terlalu banyak meraih hasil imbang, yakni sebanyak 13 kali dalam 29 pertandingan. Dan dalam 2 laga terakhir ini, Juventus kalah telak atas Atalanta dan juga kalah atas Fiorentina. Dengan hasil itu, Juventus kini terlempar ke posisi 5 klasemen sementara Liga. Drawing babak perempat final Liga Champions Asia 2024-2025 telah digelar pada Senin, 17 Maret 2025 kemarin. Dalam undian ini, salah satu pertandingan yang paling dinanti adalah pertemuan antara Yokohama Marinos, klub asal Jepang, melawan Al Nassr, klub asal Arab Saudi. Pertandingan ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah pada 26 April 2025. Al Nassr menjadi sorotan utama karena tim tersebut diperkuat oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo.
Ronaldo. Selain Ronaldo, tim ini juga diperkuat oleh pemain yang cukup mentereng seperti Sadio Mane dan Aymeric Laporte. Dan tentunya pertandingan ini akan menambah daya tarik tersendiri. Apalagi kita tahu Yokohama Marinos juga diperkuat oleh bek timnas Indonesia, Sandy Walsh. Artinya duel di perempat final ini bakal lebih banyak mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Yokohama Marinos berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Shanghai Port dengan skor agregat 5-1. Sedangkan Al Nassr memperoleh tiket ke babak perempat final setelah mengalahkan Esteghlal, klub dari Iran, dengan agregat 3-0. Dan menariknya pada format pertandingan di babak perempat final ini, setiap tim hanya akan memainkan satu laga di lokasi netral. Tentunya hal ini akan memberi kesempatan bagi tim-tim untuk menunjukkan performa terbaik mereka dalam satu kesempatan. Pertandingan kali ini akan menjadi momen berharga bagi sosok Sandy Walsh. Ia akan mendapatkan kesempatan langka untuk berhadapan langsung dengan Cristiano Ronaldo. Newcastle United keluar sebagai juara Carabao Cup 2024-2025 setelah berhasil kalahkan Liverpool 2-1 di partai final pada Minggu 16 Maret 2025 di Stadion Wembley. Dengan hasil ini, Newcastle berhasil raih trofi bergengsi pertamanya sejak tahun 1955. Trofi ini tentunya sudah diidam-idamkan oleh Newcastle dan para pendukungnya. Apalagi kemenangan ini juga mengakhiri catatan buruk Newcastle di Stadion Wembley. Newcastle sempat punya rekor buruk karena sejak tahun 1955 Newcastle tidak pernah menang di laga yang berlangsung di Wembley tersebut. Sang manajer Eddie Howe turut mengungkapkan rasa bangganya. Dikutip dari media ESPN, sang manajer mengungkapkan, "Harus ada pesta. Saya sudah pasti akan merayakannya karena ini sangat jarang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kami harus merayakannya dengan supporter karena mereka sudah lama menantikan ini." Kemenangan ini untuk semuanya, klub, kota, dan semua yang sudah setia dan selalu mendukung selama beberapa dekade terakhir dan merasakan pahitnya kekalahan. Hari ini kita semua harus merayakannya.